Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fatah. Di sini saya sebagai moderator untuk memimpin berlangsungnya presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini berjudul Sejarah Peradaban Islam. Untuk kelompok 8 sendiri beranggotakan yang pertama, Denny Alvareza dengan NIM 21101016. Lalu selanjutnya Rafif Atalia Trisandi dengan NIM 21101015. Lalu selanjutnya Salsa Diniarti dengan NIM 21101029. Lalu saya sendiri Muhammad Faisal Fatah dengan NIM 21101045. Next. Pada pembahasan kali ini yaitu terdapat satu, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan. Lalu yang ketiga, kesimpulan. Next. Lalu untuk selanjutnya dibacakan oleh Mbak Salsa. Kepada Mbak Salsa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Yaitu latar belakang. Latar belakang. Islam merupakan salah satu agama besar di dunia saat ini. Agama Islam lahir dan berkembang di Arab Saudi pada abad ke-7 dan pendirinya adalah Nabi Muhammad SAW. Agama ini lahir salah satunya sebagai reaksi atas rendahnya moral manusia pada saat itu. Manusia pada saat itu hidup dalam keadaan moral yang rendah dan kebodohan atau jahiliyah. Penyembah berhala, pembunuhan, penjinahan, dan tindak rendah lainnya yang merajalela. Islam mulai disiarkan sekitar tahun 612 di Mekah. Sejarah Islam adalah tabiat tingkah laku yang dibangun atas nilai-nilai Islam yang dibawa oleh kewahyuan Islam sendiri yang mana kemudian dikembangkan oleh masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah mewariskan Islam dalam bentuknya yang sekarang bervariasi. Maka di dunia ini kemudian ada yang disebut dengan Islam Jawa, Islam Malaysia, Islam Thailand, Islam Eropa, Islam Afrika, Islam Amerika, dan sebagainya. Hal ini adalah konsekuensi dari semakin intensifnya relasi umat Islam dengan berbagai budaya seperti ini. Maka salah Islam dalam varian berbeda tersebut. Perkembangan pemikiran dalam peradaban Islam ini karena didukung oleh para khalifah yang cinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas dan dana secara maksimal, stabilitas politik, dan ekonomi yang mapan. Hal ini seiring dengan tingginya semangat para ulama dan intelektual muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora, dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan. Kemudian gerakan karya nyata mereka di bidang peradaban artefak. Untuk tujuannya yaitu memberikan pengetahuan tentang sejarah Islam, untuk lebih mengenal tentang Islam melalui sejarah Islam dan mengetahui tahapan-tahapan sejarah Islam. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab syajarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Sementara itu, pengetahuan serupa yang tidak kronologis diistilahkan dengan sains. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia dan terhadap masyarakatnya. Pengertian sejarah lainnya adalah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau keseluruhan pengalaman manusia. Dari beberapa pengetahuan sejarah di atas dapat diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Itulah sebabnya dikatakan orang bahwa sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Untuk selanjutnya yaitu metode sejarah. Metode sejarah yang pertama yaitu metode deskriptif, di mana metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut. Maksudnya ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan peradaban diuraikan sebagaimana adanya, dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Yang kedua yaitu metode komparatif, di mana metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya.
Melalui metode ini dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu. Dengan demikian dapat diketahui pula adanya garis tertentu yang menghubungkan peradaban Islam dengan peradaban yang dibandingkan. Yang ketiga yaitu metode analisis sintesis, di mana metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara kritis. Ada analisis dan pembahasan yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian akan tampak adanya kelebihan dan kekhasan peradaban Islam. Hal tersebut akan lebih jelas dengan adanya pendekatan sintesis yang dimasukkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil untuk memperoleh suatu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah peradaban Islam. Untuk ilmu dasar sejarah. Ilmu dasar sejarah dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dasar sejarah dan juga ilmu-ilmu bantu sejarah. Untuk ilmu dasar sejarah yaitu meliputi paleografi atau ilmu khat, di mana paleografi ini tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama bentuk tulisan, misalnya bentuk tulisan Arab kuno, bentuk-bentuk tulisan Arab seperti Tumar, Nasakit, Tulus, Farisi, Maghribi, Hubar, Diwani, Kikairimah, dan lain-lain. Yang kedua, cara membaca tulisan-tulisan kuno, seperti tulisan Mesir kuno yang terdapat pada piramida, tulisan Arab sebelum Islam, tulisan Ibrani, tulisan Jawa dengan bahasa Sangsekerta. Yang ketiga, kapan dan di mana tulisan dibuat, sebab tulisan itu mengalami perubahan-perubahan, baik karena waktu maupun tempat yang berbeda. Yang kedua, ilmu dasar sejarah yaitu diplomatik, di mana diplomatik adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, tempat, serta keaslian dokumen-dokumen yang tertulis. Dahulu diplomatik hanya dikhususkan untuk penyelidikan dokumen resmi saja, namun dalam perkembangannya termasuk dokumen yang tidak resmi yang bersifat pribadi. Yang ketiga yaitu epigrafi, di mana epigrafi ini adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, serta diplomatik hanya dikhususkan untuk penyelidikan dokumen yang resmi saja, namun dalam perkembangan termasuk dokumen yang tidak resmi dan bersifat pribadi. Untuk yang keempat yaitu kronologis, di mana kronologis adalah cabang pengetahuan yang membahas tentang masalah kesatuan waktu, seperti kalender Julius atau model lama dan Gregorius atau model baru. Dalam kalender Masehi, tahun Hijriyah dalam Islam. 1 Hijriah sama dengan 622 Masehi. Tahun Saka yaitu 1 Saka sama dengan 78 Masehi dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Salsa. Untuk selanjutnya bisa saya lanjutkan oleh saya sendiri. Ilmu dasar sejarah. Yang kelima yaitu silografi. Silografi adalah pengetahuan mengenai segel yang dipergunakan oleh para raja, khalifah, gubernur, paus, pegawai pemerintah, dan lain-lainnya. Dengan mengetahui bentuk-bentuk segel dan cara penggunaannya, maka akan diketahui apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Ilmu dasar yang keenam yaitu heraldi. Heraldi adalah pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat pada stempel, baju besi, pakaian para pembesar, pada bendera, dan pakaian tentara. Dalam sejarah Islam, pada masa-masa pemerintahan Bani Saljuk, Bani Ayub, Bani Mamalik, dan Turki, Utsmani terdapat pada simbol-simbol dan tanda-tanda yang menunjukkan jabatan tertentu yang disandangnya. Ilmu dasar yang ketujuh yaitu numismatik, adalah pengetahuan untuk mengadakan klarifikasi dan menguraikan secara deskriptif mengenai mata uang menurut negeri atau zamannya. Termasuk di dalamnya adalah mendali, gambar-gambar, dan tulisan dalam mata uang memberikan manfaat yang sangat penting dalam memberikan data sejarah. Lalu ilmu dasar yang ke-8 yaitu genealogi, merupakan pengetahuan tentang asal-usul dan silsilah termasuk juga daftar untuk pembesar dan pegawai. Bangsa Arab sangat mementingkan silsilah ini, sehingga ada buku khusus untuk mencari silsilah. Daftar para khalifah dengan angka tahun kekuasaannya yang tepat harus diketahui oleh para sejarawan. Next. Lalu untuk selanjutnya yaitu ilmu bantu sejarah. Sejarah peradaban merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan peradaban pada waktu yang telah lampau. Dalam memahami sejarah, peradaban tersebut dibutuhkan ilmu bantu sejarah meliputi yang pertama,
geografi. Peristiwa sejarah memiliki lingkup ruang dan waktu dalam konteks ruang dimensi geografi sangat penting. Bahkan dalam konteks perluasan wilayah kekuasaan dan penyebaran suatu agama tidak mungkin dapat dijelaskan dengan baik jika mengetahui geografinya. Kemudian yang kedua, sosiologi. Timbulnya dinamika kehidupan berawal dari interaksi seorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu maupun antara golongan. Proses mobilitas sosial hendaknya berorientasi pada kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Karena mobilitas sosial berpengaruh pada sistem peradaban Islam dan kebijakan peradaban Islam yang digunakan pada perkembangan peradaban Islam selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu antropologi dan sejarah memiliki objek kajian yang sama yaitu manusia. Metode dalam antropologi dapat membantu manusia dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh sejarawan. Berkaitan dengan peradaban, maka ada sejarah peradaban dan ada pula antropologi budaya. Dalam melakukan kajian sejarah, peradaban dapat mengungkapkan konsep antropologi budaya dalam berbagai aspek yaitu norma, adat istiadat, tingkat peradaban, gaya hidup, dan lain-lainnya. Next. Lalu ilmu bantu sejarah yang keempat yaitu arkeologi. Arkeologi berbicara tentang warisan masa lampau yang berupa benda, bangunan, dan momentum yang berada di permukaan tanah. Arkeologi memberikan bahan tentang kurun waktu yang tidak mewariskan bahan tertulis atau kurang tertulis. Dalam konteks ini, arkeologi bersifat melengkapi meskipun hanya bersifat melengkapi bagi sejarah kebudayaan dan peradaban. Arkeologi sangat penting keberadaannya, sebab arkeologi dapat mengungkapkan peradaban material masa lampau, seperti pembentukan kota, struktur perumahan, perabotan rumah tangga, pakaian, perhiasan, alat kerja, senjata, bahkan penggunaan pengetahuan tentang agama. Lalu yang kelima, ilmu sejarah. Sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Ilmu sejarah dipelajari untuk diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positif dapat dikembangkan dalam pemodernan peradaban. Tapi jika sebaliknya hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Next. Untuk manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme atau melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Pentingnya memahami sejarah peradaban Islam tidak semata-mata untuk mengetahui tanggal, bulan, dan tahun dan abad suatu peristiwa peradaban Islam di masa lampau, namun juga memahami realitas Muslim untuk mengetahui suatu peristiwa peradaban Islam. Dengan mengkaji sejarah, dapat juga diperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali kepada peradaban Islam. Dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban Islam dengan segala ide, konsep, konstitusi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi sejarah pada dasarnya tidak hanya sekedar memberi romantisme, tapi lebih dari itu merupakan refleksi historis. Dengan demikian, mempelajari sejarah peradaban Islam dapat memberikan semangat back project di teori untuk membuka lembaran dan mengukir kejayaan atau kemajuan peradaban Islam yang baru dan lebih baik. Sejarah peradaban Islam sebagai studi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah peradaban sudah tentu akan sangat bermanfaat terutama dalam rangka memberikan sumbangan bagi pertumbuhan atau perkembangan peradaban. Dengan mempelajari sejarah peradaban Islam diharapkan seorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya dalam peradaban Islam. Sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Sejarah peradaban Islam tidak hanya memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan pengembangan peradaban Islam, namun dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini. Di samping itu, dapat memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Next. Untuk periode sejarah Islam. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik dimulai dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, merupakan periode puncak kejayaan umat Islam. Periode ini terbagi kepada periode ekspansi
integrasi, dan puncak kemajuan dari tahun 650 hingga 1000 Masehi di bawah kepemimpinan para khalifah. Islam mengalami perluasan pengaruh yang sangat luas ke arah barat melalui Afrika Utara. Islam mencapai Spanyol dan ke arah timur melalui Persia. Islam sampai ke India. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama, kebudayaan, bidang hukum, teologi, tasawuf, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Pada periode klasik, tahun 650 hingga 1250 Masehi, Islam mengalami dua fase penting. Yang pertama, perkembangan negara Islam pada masa klasik fase 1, tahun 650 hingga 1000 Masehi. Periode klasik pertama dikenal sebagai masa ekspansi dan integrasi Islam. Masa ini sesungguhnya telah dimulai sejak kepemimpinan Rasulullah SAW sampai dengan pertengahan dinasti Abbasiyah pada tahun 1000 Masehi. Dikatakan masa ekspansi karena sebelum Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam dan ekspansi ke daerah-daerah luar Arabia pada zaman Khalifah pertama, Abu Bakar Siddiq. Beberapa catatan penting tentang perkembangan negara Islam pada masa klasik fase pertama ini adalah yang pertama, perkembangan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, perluasan wilayah pada masa Rasulullah. Next. Yang kedua, perkembangan negara Islam fase disintegrasi. Dimulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya dimulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncak di Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan dinasti ini tidak diakui oleh Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Bani Abbas. Rakyat membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbas. Hal ini terjadi karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan kekuasaan dapat dihadirkan di pusat maupun di daerah jauh dari pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Adapun kemungkinan bahwa para khalifah Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan dari provinsi-provinsi tertentu dengan pembayaran upeti-upeti itu, dinasti-dinasti lahir dengan melepaskan diri dari kekuasaan pada masa khalifah Abbasiyah yang terdiri dari bangsa Persia, Turki, Kurdi, dan Arab. Mendekati masa akhir kekuasaan Abbasiyah, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan khalifah, sehingga khalifah bagaikan boneka yang tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, kekuasaan Abbasiyah dikuasai oleh Bani Buwai. Bani Abbasiyah tetap diakui, tetapi kekuasaan dipegang oleh Sultan-Sultan Buwai. Kekuasaan dinasti Buwai atas Baghdad kemudian dirampas oleh dinasti Seljuk. Seljuk adalah seorang pemuka suku bangsa Turki yang berasal dari Turkistan. Kekuasaan dinasti Seljuk memicu terjadinya perang salib dalam beberapa tahap yang menyebabkan semakin melemahnya kekuasaan Islam. Ditambah lagi serangan tentara Mongolia yang bersekutu dengan gereja-gereja Kristen, sehingga menghancurkan lebur pusat kekuasaan Islam sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Gulgukan. Next. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rafif. Kepada Mas Rafif, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah dalam Islam. Setelah wafatnya Rasul, kepemimpinan diambil alih oleh para khalifah, mulai dari Khalifah Abu Bakar hingga Ali, yang disebut sebagai masa Al-Khulafa Al-Rasyidun. Berikut ini adalah urutan khalifah yang memimpin setelah Rasul wafat, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah memerangi orang-orang yang murtad dan golongan orang yang menolak membayar zakat.
Ia juga melanjutkan kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim pasukan pemimpin Usamah bin Zaid ke Syirah, yang sebelumnya sampai tertunda karena sakit keras yang menderanya. Menjelang kewafatannya, ia juga berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang berserakan pada pelepah kurma, batu tipis, tulang dan lembaran kain atau kulit binatang. 2. Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan ekspansi ke negeri Persia, Irak, Palestina, Syria hingga Mesir. Hal ini ia lakukan demi membebaskan wilayah jajahan-jajahan tersebut dari jajahan Romawi. Ia meninggal di usia 63 tahun akibat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang berasal dari Persia. Next. 3. Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menyusun Al-Quran dalam satu bentuk bacaan yang sebelumnya memiliki banyak versi. Ia juga berhasil memperluas wilayah Islam ke Turki, Siprus, Afrika Utara, Asia Tengah, Khurasan, dan di Afghanistan. Pasukan tangguh dan kuat pertahanannya. Utsman meninggal dunia dalam usia 82 tahun ketika membaca Al-Quran akibat ketidakpuasan rakyatnya atas kebijakan politiknya yang cenderung nepotisme. 4. Ali bin Abi Thalib. Pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi berbagai kerusuhan dan kekacauan setelah terbunuhnya Utsman. Rakyat menuntutnya untuk segera menghukum pembunuh Utsman. Itu sulit diwujudkan karena kondisi negara yang tidak stabil. Ia hanya menetapkan yaitu memerangi kelompok pembangkang tersebut yang berujung pada terjadinya Perang Jamal. Pimpinan Aisyah yang didukung Zubair dan Tolhah dan Perang Siffin pimpinan Muawiyah. Dalam Perang Siffin, Ali menerima arbitrasi yang menyebabkan pasukannya terbelah menjadi dua. Satu menolak, sedang yang lain menerimanya. Kelompok yang menolak inilah disebut Khawarij yang bertanggung jawab atas terbunuhnya sang khalifah. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode klasik dan pertengahan, Islam mengalami dua fase penting, satu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan ke arah barat melalui Afrika Utara. Islam mencapai Spanyol dan ke arah timur melalui Persia. Islam sampai ke India. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama maupun non-agama dan kebudayaan. Dalam bidang hukum dikenal para imam mazhab seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Hanbal. Di bidang teologi dikenal tokoh-tokoh seperti Abu Hasan al-Asy'ari, al-Maturidi, Wasil bin Atta al-Mu'tazili, Abu al-Husail, al-Nazam, dan al-Jubai. Di bidang ketasawuhan dikenal Zunum al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, al-Halaj, dan lainnya lagi. Sementara dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan kita mengenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawayh, Ibnu Al-Haisam, Ibnu Hayyan al-Khawarij. Setelah pemerintahan yang dipimpin oleh para khalifah, pemerintahan Islam itu berganti menjadi monarki heritage, kerajaan turun-temurun. Dinasti-dinastinya terdiri dari dinasti Amawi atau Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Next. Satu, dinasti Bani Umayyah. Gaya dan corak kepemimpinan pemerintah Bani Umayyah
Berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik yang demokratis, sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki heritage, yaitu kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu, mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Karena proses berdirinya pemerintahan Bani Umayyah tidak dilakukan secara demokratis, di mana pemimpinnya dipilih melalui musyawarah, melainkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali. Akibatnya, terjadi beberapa perubahan prinsip dan berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi kekuasaan dan perkembangan umat Islam. Di antaranya, pemilihan khalifah dilakukan berdasarkan menunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya dengan cara mengangkat seorang putra mahkota yang menjadi khalifah berikutnya. Next. 2. Dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 1302 Hijriah sampai 750 atau 750 Masehi sampai dengan 656 atau 1258 Masehi. 10 orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini diawali dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, seorang syahid yang hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Persiapan yang dilakukan Ali adalah melakukan propaganda terhadap umat Islam. Propaganda Muhammad bin Ali mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat karena beberapa faktor yang meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah, karena selama dinasti ini berkuasa mereka ditempatkan pada posisi kelas 2 dan sistem sosial, sementara orang-orang Arab menduduki kelas bangsawan. Pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara dengan Arab Selatan, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan yang sekuler karena mereka menginginkan pemimpin negara yang memiliki pengetahuan dan integritas keagamaan yang mumpuni. Perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh Bani Umayyah, karena mereka tidak mudah melupakan peristiwa tersebut. Sebelum menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah, para keluarga Abbas melakukan berbagai persiapan dengan melakukan pengaturan strategi yang kuat dan persiapan yang matang, juga dukungan yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemikiran matang dan strategi yang dapat memperhitungkan keadaan untuk melakukan gerakan propaganda tersebut. Ali bin Abdullah bin Abbas kemudian digantikan anaknya Muhammad bin Ali. Pada masa Muhammad bin Ali ini, usaha mendirikan dinasti Abbasiyah semakin meningkat dengan memperluas gerakan antara lain kota Al-Humayyah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasam sebagai pusat gerakan praktis. Next. Tiga periode modern. Periode 1800 Masehi bisa dikatakan sebagai Islam modern, termasuk di dalamnya saat ini. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan.
periode ketiga yakni periode modern. Periode ini disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahannya dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Rafif ya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Denny. Terima kasih kepada Mas Rafif. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Denny. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Next. Kesimpulan pertama dari pengertian sejarah di atas dapat diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lalu umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadikan pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Kedua, metode deskripsi ditunjukkan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut. Maksudnya ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan peradaban diuraikan sebagaimana adanya dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Ketiga, metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Kemudian keempat, ilmu sejarah dipelajari untuk diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positifnya dapat dikembangkan dalam kemodernan peradaban, tetapi jika sebaliknya hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Yang kelima, mempelajari sejarah peradaban Islam dapat memberikan semangat baik prospektif teori untuk membuka lembaran dan mengukir kejayaan dan kemajuan peradaban Islam yang baru dan lebih baik. Yang keenam, sejarah peradaban Islam tidak hanya memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan perkembangan peradaban Islam, namun dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini. Yang ketujuh, di bawah kepemimpinan para khalifah, Islam mengalami perluasan pengaruh yang sangat luas. Ke arah barat, melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India. Yang kedelapan, perkembangan Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, modern. Setiap periode memiliki pencapaiannya masing-masing. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, Mas Denny. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.